Hai, masih bersama saya Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Jika Anda, kamu dan kalian semua memandang sebelah mata PMI, Pekerja Migran Indonesia, itu hal yang sangat keliru. Jangan pernah lagi memandang sebelah mata para PMI. Karena PMI berjasa bagi negara ini. Bukan seperti kalian. Kalian semua. Yang justru merugikan keuangan negara. Kalian jangan tersinggung. Karena ini ada sumbernya. Saya akan bacakan kepada Anda semua. PMI lah yang lebih berjasa daripada kalian pejabat negara yang merugikan negara. Mari kita ke sumbernya langsung. Dari Detik Finance, sumbangan devisa dari TKI capai 230 triliun rupiah, tertinggi kedua setelah migas. Dengerin. Jakarta, Bank Indonesia (BI) mencatat sumbangan devisa negara dari pekerja migran Indonesia mencapai 14,22 miliar US dollar atau setara dengan 230,81 triliun rupiah. Kurs rupiah 16.232. Sumbangan itu merupakan yang terbesar kedua setelah ekspor migas. PMI ini setiap tahun menyumbangkan sebesar 14,22 miliar US dollar, sehingga devisa yang berasal dari mereka ini nomor 2 setelah migas, kata Deputi Gubernur BI Judi Agung dalam acara penandatanganan nota kesepahaman BI dan BP2MI di Jakarta di Gedung Tamrin BI kemarin. Juda menyebut nilai sumbangan dari PMI itu sekitar 10% dari total cadangan devisa Indonesia yang mencapai 136,2 miliar US dollar per April 2024. Luar biasa jadi ekspor migas kemudian devisa yang diperoleh dari kawan-kawan kita para pekerja migran Indonesia. Jadi memang sumbangannya, perannya sangat besar bagi perekonomian kita. Bukan saja pada keluarga mereka yang ditinggalkan, tetapi kepada negara. Atas kontribusi tersebut, BI bersama BP2MI berkomitmen untuk meningkatkan literasi keuangan para PMI melalui kerjasama. Diharapkan kontribusi PMI terhadap perekonomian negara akan semakin meningkat. Dengan adanya literasi keuangan artinya mereka bisa melakukan pengelolaan keuangan dengan baik, sehingga uang yang bisa dikirim ke tanah air lebih banyak. Yang jelas sumbangan dari para PMI terhadap pendapatan dalam negeri lebih dari 1% dan kita harapkan terus meningkat. BI merasa setidaknya pihaknya memiliki tanggung jawab untuk membantu para PMI meningkatkan literasi keuangan. Hal ini sejalan dengan tugas BI, yakni menjaga stabilitas moneter, menjaga stabilitas sistem pembayaran, dan menjaga stabilitas sistem keuangan.
Seperti kita tahu, PMI kita level pendidikannya masih rendah, sehingga perlu mencerahkan atau literasi dari sisi keuangan imbuhnya. Nah, kita bahas teman-teman. Nah, sebagaimana yang sudah saya bacakan tadi, jelas ya, PMI lebih berharga daripada kalian-kalian pejabat-pejabat negara yang selalu di berita-berita kita dengar ya, justru menikmati uang negara alias nyolong. Ya, banyak ya. Seperti yang sidang saat ini, kaitannya dengan korupsi di Kementerian Pertanian. Kemudian di tambang timah, itu masih rame itu. Lalu PMI justru memasukkan uang ke dalam negara kita menjadi pahlawan devisa. Tapi anehnya perlakuan terhadap para PMI justru jauh ya, seperti dipandang sebelah mata. Saya sudah katakan di awal, jangan pernah lagi memandang sebelah mata para PMI, karena merekalah yang menyumbangkan devisa ke negara kita. Bukan kalian para pejabat-pejabat tinggi yang menikmati uang negara dengan cara nyolong. Ya, namun perlakuan terhadap para PMI sepertinya tidak sesuai dengan harapan. Salah satu contoh, barang kiriman milik PMI. Hormatilah, hargailah, setidak-tidaknya bantulah para PMI agar barangnya segera sampai ke alamat tujuan. Jangan ditahan lagi. Kalau seminggu 2 minggu mungkin masih wajar ya. Kalau berbulan-bulan, bahkan ada yang setahun 2 tahun, tidak ada solusinya. Tolong dengarkan, mereka adalah pahlawan-pahlawan devisa. Jangan dipandang sebelah mata. Kalian semua, para pejabat-pejabat negara, hormati, hargai, bebaskan barang milik PMI. Jangan ditahan ya seperti ini. Sedih. Menyedihkan.